Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas mengenai soal-soal di e-book. Jadi kalian bisa buka e-booknya halaman 85. Nah, langsung saja ya. Kita lanjut untuk pembahasan soal di e-book. Teman-teman, sebelumnya mari sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Pemberian tata nama ganda diatur dalam kode internasional yang disebut dengan tata nama ganda. Tata nama ganda ini disebut juga penamaan nama ilmiah ya teman-teman. Nama ilmiah. Nah, di dalam IPA, pemberian nama ilmiah itu terdiri menjadi 2, yaitu misalnya nih, melinjo. Melinjo itu kan namanya apa? Gnetum gnemon. Gnetum gnemon. Nah, untuk penamaan ilmiah, itu teman-teman ingat mas di garis bawahi. Jika tidak bisa dimiringkan, teman-teman bisa garis bawahi. Nah, untuk penamaan ilmiah, misalnya melinjo ini 1 kata. Sedangkan nama ilmiahnya 2 kata. Nah, ini dinamakan yaitu nomenklatur binomial. Jadi, nomor 1 itu isinya A. Nomenklatur binomial itu yaitu penamaan nomenklatur binomial penamaan nama ilmiah. Penamaan nama ilmiah terdiri dari 2 kata. Nah, tadi kan apa? Gnetum, gnemon. Ini 2 kata kan, teman-teman? Nah, gnemon. Gnemon. Nah, ini untuk yang depan itu dinamakan genus. Sedangkan yang di belakang itu menunjukkan nama spesiesnya. Jadi nomor 1 isinya yaitu yang A. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu kekurangan air pada makhluk hidup akan menyebabkan. Gampang ya, apa teman-teman? Itu dehidrasi. Nah, kalau respirasi itu proses bernafas. Kalau misalnya ekskresi, pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh. Contohnya apa? Contohnya itu yaitu urin. Urin dikeluarkan oleh ginjal. Terus ada lagi apa? Keringat.
dikeluarkan oleh kulit. Nah, sedangkan pengertian sekresi sama nih, pengeluaran zat sisa tapi masih dibutuhkan oleh tubuh. Pengeluaran zat sisa dibutuhkan tubuh. Jadi kekurangan air pada makhluk hidup akan menyebabkan isinya yaitu dehidrasi. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Proses respirasi adalah, respirasi itu kan apa? Proses bernafas. Bernafas yaitu prosesnya menghirup O2 dan hasilnya mengeluarkan CO2 plus H2O atau uap air. Jadi isinya menghirup O2 dan mengeluarkan CO2, yaitu isinya yang A. Nah, sekarang kita lanjut ke tingkatan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang tertinggi sampai yang terendah. Nih teman-teman, untuk tingkatan takson. Dihapus dulu. Untuk tingkatan takson, itu dibedakan menjadi tumbuhan dan hewan. Untuk di tumbuhan, itu Ibu beri singkatan yaitu king, pojan, cari orang, paling ganteng sedunia. King itu untuk kingdom, pojan itu untuk filum, cari itu untuk kelas, orang itu untuk ordo, paling itu untuk apa nak? Family. Ini paling ya. Family. Ganteng itu untuk genus. Dan sedunia itu yaitu untuk spesies. Jadi singkatannya untuk tingkatan takson di tumbuhan, king, pojan, cari orang paling ganteng sedunia. Nah, untuk di hewan juga sama nih singkatannya, king, diva, tapi ya. Karena di hewan itu nanti kita memakai divisi. Jadi di tumbuhan memakai filum, sedangkan di hewan kita memakai divisi. Jadi urutannya yaitu kingdom, oke, kingdom, lalu apa? Filum atau divisi, lalu kelas, lalu ordo, lanjut ke family. Berarti isinya yaitu yang B. Kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. King, diva, cari orang paling ganteng sedunia, yaitu kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Isinya yaitu yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu organisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Organisme tersebut termasuk ke dalam kingdom. Ya, kita lihat dulu. Organismenya saprofit. Saprofit itu artinya makanannya dari makhluk hidup yang sudah mati. Dari makhluk hidup
yang sudah mati. Nah, berkembang biak dengan spora. Untuk berkembang biak dengan spora ini terbagi dua, yaitu plante, paku, dan jamur. Jadi yang berkembang dengan spora itu ada dua ya, plante dan jamur. Tidak memiliki klorofil, yaitu apa nak? Jamur. Hidup di tempat lembab. Jamur. Jadi isinya yaitu fungi atau jamur. Lanjut kita ke soal nomor 6. Jenis makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan dan hewan. Jenis tapi bukan tumbuhan dan bukan hewan. Makhluk hidup menyerupai tumbuhan dan hewan. Apa? Ayo, Marin. Yaitu protista. Protista itu kan dibagi menjadi 3. Yaitu ada yang mirip tumbuhan, ada juga yang mirip hewan, dan ada juga yang mirip jamur atau fungi. Berarti isinya yaitu yang C. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 yaitu ciri yang membedakan jamur dengan ganggang. Jamur dengan ganggang. Kira-kira apa? Ayo. Itu jamur tidak berklorofil. Ya. Lanjut kita ke soal nomor 8. Ciri khas yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup kecuali. Teman-teman dibaca kembali soalnya itu kecuali. Apa? Itu tidak tumbuh. Berikut ini pasangan yang benar antara film protozoa dan alat geraknya. Kecuali. Jadi untuk protozoa mirip hewan atau protista, itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, Pseudopia. Ibu juga susah menyebutkannya. Pseudopodia ini dia itu golongan Rhizopoda. Nah, untuk flagel yaitu dia menggunakan bulu cambuk. Seperti apa sih kira-kira bentuk bulu cambuk? Bentuk bulu cambuk seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya hewan protistanya, lalu di sini, lalu dia ada kayak cambuk-cambuk menjalar di seluruh tubuhnya. Nah, ini namanya flagellata. Nah, kira-kira ciliata yaitu rambut getar. Benar. Kalau untuk bulu getar, dia bentuknya sama, hanya saja ini kecil-kecil. Tidak memanjang seperti bulu cambuk. Oke. Nah, kalau untuk sporozoa, tidak memiliki alat gerak. Yang ditanya apa? Pasangan yang benar antara filum protozoa dan alat geraknya kecuali, yaitu sporozoa karena tidak mempunyai alat gerak. Kita lanjut ke
Nomor 10, batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh membesar karena ada jaringan dikotil. Batang tumbuhannya bentuknya seperti apa, Nak? Melingkar dan tersusun rapi. Tumbuhan dikotil. Nah, batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh membesar karena ada jaringan. Kita lihat dulu ya fungsi tumbuhan dikotil untuk berkas pengangkutnya. Untuk bagian luar, ini dinamakan fluem. Fluem itu mengangkut fotosintesis. Sedangkan yang bagian dalam dinamakan xilem. Xilem itu mengangkut air. Nah, untuk tumbuh membesar biasanya menggunakan kambium. Oke. Jadi dikotil bentuknya melingkar, sedangkan monokotil bentuknya tidak ada kambiumnya ya. Jadi hanya ada xilem dan fluem. Ini untuk tumbuhan mono. Jadi isinya apa? Batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh membesar karena ada jaringan kambium. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10 sudah, nomor 11, sorry. Di bawah ini pernyataan yang benar adalah yaitu semakin banyak persamaan ciri, semakin dekat kekerabatannya. Oke. Nomor 12. Berikut ini merupakan manfaat pengelompokan makhluk hidup kecuali. Manfaatnya kira-kira apa? Yang kecuali ya, kecuali. Itu isinya bisa C dan D. Justru pengelompokan makhluk hidup untuk mempermudah, bukan memperrumit. Dan menyamakan nama suatu makhluk hidup di seluruh dunia. Untuk nama makhluk hidup itu kan berbeda ya. Jadi tidak sama. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Sorry, ralat. Kita lanjut ke nomor 13. Berikut ini merupakan manfaat pengelompokan makhluk hidup sorry, ini udah ya. Kita lanjut ke nomor 13 berarti. Kita lanjut ke nomor 13. Ciri-ciri tumbuhan monokotil. Monokotil apa ciri-ciri tumbuhannya? Monokotil. Monokotil ciri-ciri tumbuhannya yaitu biji berkeping satu, lalu berakar serabut. Berakar serabut. Sorry, kita ulangi ya, tadi ada kesalahan. Ciri-ciri tumbuhan monokotil.
yaitu apa? Berkeping 1, akarnya berkeping 1, lalu berakar serabut. Tulang daunnya bagaimana nak kalau untuk tumbuhan monokotil? Itu tulang daunnya sejajar. Lalu bunganya kelipatan 3. Jadi yang ciri yang pas untuk tumbuhan monokotil yaitu biji berkeping 1, tulang daun sejajar. Oke, berarti 2 aja ya. Nomor 1 dan 3. Kita lanjut ke nomor 14 yang bukan ciri mamalia. Yang bukan apa? Memiliki kelenjar susu, benar. Berkembang biak dengan cara vivipar, benar. Jantung terdiri dari 4 ruang, benar. Memiliki pundi-pundi udara. Ini salah ya. Untuk pundi-pundi udara kan dimiliki hanya Aves. Makhluk hidup yang selnya tidak memiliki membran inti disebut prokariotik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Hewan protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk termasuk ke dalam filum apa yang bulu cambuk tadi? Itu apa? Flagellata. Ciliata kan bulu getar. Tidak ada alat gerak kalau sporozoa. Isopoda itu kaki semu. Golongan vertebrata yang menggunakan sirip. Gampang ya, itu Aves. Ikan. Bagian yang menghasilkan sel kelamin jantan pada tumbuhan paku yaitu apa? Antheridium. Archegonium itu sel kelamin betina. Oke. Antheridium itu sel kelamin jantan, sedangkan Archegonium sel kelamin betina. Nomor 19. Hewan yang memiliki sistem saraf tangga tali adalah di SD udah belajar nih apa? Cacing atau vermes cacing. Jadi untuk cacing. Pasangan nama serangga dan tipe mulut yang sesuai terdapat pada nomor. Kira-kira kalau jangkrik itu mulutnya seperti apa? Jangkrik itu penggigit. Nah, kalau nyamuk apa? Penghisap dan penusuk. Kalau lalat, kira-kira apa lalat? Lalat itu tipe mulutnya penjilat saja, bukan penghisap. Nah, kalau lebah, benar atau tidak nih? Benar ya, kalau lebah penusuk dan penjilat. Itu yang D. Kita lanjut ke soal nomor 21.
Soal nomor 21. Tikus digolongkan ke kelas mamalia karena memiliki ciri khas, yaitu kalau mamalia kira-kira apa ciri khasnya? Itu menyusui dan melahirkan anak. Protista yang menyebabkan penyakit malaria kira-kira apa? Itu Plasmodium. Kalau Turbellaria ini cacing, sedangkan Salmonella ini penyebab penyakit tipes. Trypanosoma ini penyakit tidur. Lumut memiliki ciri utama yang membedakan dengan tumbuhan lain, yaitu apa kira-kira? Lumut memiliki ciri utama. Ciri utama dari lumut kira-kira apa? Belum ada pembuluh angkut. Pembuluh angkut itu yang ada xilem dan fluem ya. Pembuluh angkut. Jadi untuk tumbuhan lumut itu belum ada pembuluh angkutnya, belum ada xilem dan fluem. Kata depan pada nama ilmiah menunjukkan, untuk nama ilmiah tadi apa sudah Ibu sebutkan, misalnya padi. Kan nama ilmiahnya apa? Kalau padi itu Oryza sativa. Ingat ya, untuk penulisan nama ilmiah digaris bawahi atau dimiringkan. Jadi pilih salah satu, boleh digaris bawahi, boleh dimiringkan. Nah, Ibu pilih yang di garis bawahi. Kata depan pada nama ilmiah menunjukkan yaitu genus. Jadi untuk kata depan itu genus, sedangkan yang di belakang yaitu spesies. Jadi kata depannya itu menunjukkan genus. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Gampang ini, yaitu apa? Autotrof, heterotrof. Salah. Karnivora, herbivora, dan omnivora. Benar. Jadi isinya yang B. Karnivora itu pemakan daging. Herbivora makan tumbuhan. Dan omnivora pemakan apa? Tumbuhan, bisa pemakan segalanya ini kalau omnivora. Ya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan materi hari ini. Teman-teman mohon dipelajari lagi pembahasannya karena minggu depan kita sudah TF untuk bab 2 dan dibaca lagi materinya. Ibu juga berikan latihan soal. Tidak usah dikumpulkan ya latihan soalnya. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya di rumah. Sambil santai-santai mengerjakan latihan soal bisa. Jadi nggak usah dikumpulkan latihan soal. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya teman-teman.